ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu tentang jawazimul mudhari. Jawazimul mudhari, amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Pada pertemuan atau pada video-video sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan oleh muallif hafidhahullahu ta'ala tentang amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari. Nah, sekarang kita akan belajar amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Jazm adalah tanda salah satu perubahan suatu kata atau perubahan akhir kata yang hanya dimiliki oleh fi'il saja. Dalam artian isim tidak ada yang dijazm, sehingga jazm ini adalah kekhususan bagi fi'il, sebagaimana khafad atau jar itu kekhususan bagi isim saja. Adapun jazm itu sendiri adalah suatu kondisi di mana kata yang kemasukan amil-amil yang menjazmkan itu, atau dalam hal ini adalah fi'il, dan lebih khusus lagi adalah fi'il mudhari, karena hanya fi'il mudhari yang bisa berubah akhir katanya, sedangkan fi'il madhi dan fi'il amr mabni tidak bisa berubah. Nah, fi'il mudhari yang kemasukan amil-amil penjazm, maka dia akan sukun atau nanti dia akan berubah akhir katanya dengan tanda-tanda yang menggantikan sukun, karena tidak semua fi'il mudhari itu bisa disukun. Sehingga untuk fi'il-fi'il mudhari yang tidak bisa disukun, maka dia akan mengganti atau dia akan menggunakan tanda-tanda pengganti dari sukun. Sehingga untuk sukun itu sendiri atau untuk tanda-tanda pengganti sukun, semuanya dikategorikan sebagai jazm. Sehingga jazm itu adalah istilah yang meliputi sukun atau tanda-tanda yang menggantikan jazm itu sendiri. Nah, muallif mengatakan jawazimul mudhari'i kismani. Amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu terbagi menjadi dua jenis. Kalau pada video sebelumnya muallif menjelaskan bahwa amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari itu terbagi menjadi tiga. Ada yang menasabkan dengan kekuatannya sendiri, ada yang menasabkan dengan bantuan an yang boleh disembunyikan, boleh nampak. Kemudian jenis yang ketiga adalah yang menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang wajib disembunyikan. Nah, adapun di sini pembahasannya bukan seperti penasab fi'il mudhari, apakah yang menjazmkan itu dia sendiri atau dengan bantuan huruf yang lain. Tidak, bukan itu pembahagiannya. Namun di sini beliau menjelaskan penjazm atau amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu kismani, ada dua jenis. Al-qismul awwalu yajzimu fi'lan wahidan, adalah jenis yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Yakni dalam artian kekuatannya itu hanya bisa menjazmkan satu fi'il mudhari. Dengan artian seandainya setelah huruf dari jenis pertama ini, nah setelahnya itu ada dua fi'il mudhari, maka yang bisa dia jazmkan itu hanya fi'il mudhari yang pertama saja. Seandainya di sini ada lam, kemudian di sini ada fi'il mudhari nomor satu, kemudian ada fi'il mudhari lagi dua, walaupun seumpama di sini ada kata yang memisahkan atau tidak, maka kalau huruf-hurufnya adalah termasuk dalam jenis yang pertama, yang dijazmkan adalah fi'il mudhari yang pertama saja, yang terletak setelah huruf
penjazm tersebut. Sedangkan fi'il mudhari yang nomor 2 itu tidak dijazmkan, sehingga dia kembali kepada asalnya atau dia seperti asalnya saja. Nah, mu'allif mengatakan wahwa arba'atu ahrufin, jenis yang pertama ini ada 4 huruf, wahia, yaitu yang pertama adalah lam, kemudian lamma, kemudian lamul amri, kemudian la an-nahiyah, la an-nahiyatu, la yang digunakan untuk melarang, yaitu janganlah. Ini jenis yang pertama. Sehingga lam, lama, lamul amr ini bentuknya huruf lam ya, bukan lamul amr, bukan seperti itu, tapi huruf lam yang digunakan untuk memerintah. Nanti akan ada contohnya. Ini juga seperti itu la, kalau ini lam, huruf lam ya. Huruf lam, ingat ya, bukan lam seperti ini, tetapi huruf lam, lam huruf hijaiyah itu, huruf lam. Ini yang nomor 3. Adapun yang keempat ini adalah huruf la, lam alif. Nah, yang lam alif ini secara arti untuk melarang. Ini janganlah. Janganlah. Nanti akan ada contohnya masing-masing. Adapun jenis yang kedua, ya jazimu fi'lain, adalah huruf-huruf atau amil-amil yang bisa menjazmkan 2 fi'il setelahnya. Nah, berarti double, berarti kekuatannya lebih, kekuatan super. Jika ada huruf dari jenis yang kedua ini, kemudian setelahnya itu ada 2 fi'il mudhari, walaupun ada pemisahnya nggak masalah, yang penting ada 2 fi'il mudhari, maka bisa dijazmkan dua-duanya. Wahwa adawatus syartil jazimati. Nah, yang termasuk dalam jenis yang kedua ini adalah huruf-huruf, kita bilang huruf-huruf walaupun nanti berbeda, nanti akan dijelaskan. Kita agar gampangnya, huruf-huruf yang dia adalah huruf-huruf syarat yang menjazmkan. Huruf syarat yang menjazmkan nanti akan dijelaskan. Wahya ihda asyrota adatin, ya ini ada 11 perangkat. Di sini mu'allif mengatakan adat, tidak mengatakan huruf, ya karena memang nanti ada yang huruf, ada yang bukan. Al-muhim di sini disebutkan ada 11 perangkat, ada 11 huruf lah kalau kita bilang mudahnya seperti itu. Wahia, 11 huruf tersebut adalah in, ini setelah in kalau ada 2 fi'il maka dijazmkan. Idma, seperti itu juga. Man, demikian sama. Ma, mahma, mata, ayyana, aina, haitsuma, anna, ayyun. Nah, ini adalah adawat, perangkat-perangkat yang menjazmkan 2 fi'il dan disebut sebagai perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan, sehingga semuanya bermakna syarat, bermakna syarat. Nanti akan dibahas masing-masing. Ini tidak perlu memaksakan untuk memahaminya karena memang belum sampai, kita lewati saja. Al-qismul awal, kemudian dimulai dari jenis yang pertama, ya jazimu fi'lan wahidan, yang hanya menjazmkan 1 fi'il saja. Wahwa arba'atu ahrufin, dan dia ada 4 huruf. Hiya, yaitu adalah yang pertama lam. Lam. Ini dalam Al-Quran banyak sekali, bisa nanti antum buka Al-Quran atau buka kitab-kitab ulama. Kalau ada lam tulisannya seperti ini, maka ini lam dan mim, maka fi'il setelahnya pasti jazm, pasti jazm. Bisa dibaca sukun atau bisa nanti dibaca pengganti daripada sukun. Nah, lam ini fungsinya dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu atau bahasa Arab adalah harfu nafyin, dia huruf, berarti dia bukan isim, tetapi lam ini adalah huruf untuk menafikan. Karena secara arti adalah tidak. Lam itu artinya tidak, berarti untuk menafikan sesuatu. Tidak pergi, tidak makan, tidak minum, itu untuk menafikan sesuatu. Wa jazmin, kemudian fungsinya yang kedua adalah untuk menjazmkan fi'il setelahnya. Wa qalbin, qalbin itu artinya membalik. Apa maksudnya lam di sini berfungsi untuk membalik? yakni wa qalbin lil fi'lil mudhari'i, untuk membalik makna fi'il mudhari kepada fi'il madhi. Sehingga fi'il mudhari yang kemasukan lam itu maknanya adalah madhi, waktu yang sudah berlalu, bukan waktu yang akan datang. Seumpama gini, kita mengatakan yadhhab, yadhhabu. Yadhhabu adalah fi'il mudhari, secara hukum asal yadhhabu ini adalah akan pergi atau sedang pergi.
berarti akan pergi sekarang ini atau nanti dia akan pergi. Nah, kalau kemasukan lam berarti dia nanti sukun, lam yadhhab, artinya adalah dia tidak pergi. Dia tidak pergi. Kapan dia tidak pergi? Tadi. Nah, berarti kalimat tadi itu artinya adalah madhi. Sama dengan fi'il madhi, zahabtu, saya tadi pergi. Nah, lam yadhhab itu artinya adalah dia tidak pergi. Sekarang permasalahannya, tidak perginya ini kapan yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah karena dia kemasukan lam, yang dimaksud adalah tadi. Dalam bahasa kita, tadi dia tidak pergi. Seumpama antum mengatakan pulang ke rumah, kemudian antum mengatakan lam ashrab, aku tidak minum, aku belum minum, itu artinya. Nah, yang antum nafikan, antum ini belum minum nanti atau tadi. Kalau dia fi'il mudhari harusnya nanti aku belum minum, tapi kan tidak cocok dengan makna. Namanya belum berarti untuk sesuatu yang sudah berlalu tadi. Aku tadi di kerjaan, aku tadi di sekolah, aku tadi di tempat kerja, aku tadi bersama kawan, itu belum minum, berarti tadi. Nah, inilah fungsi lam. Dia membalikkan arti mudhari yang artinya nanti menjadi tadi. Nah, tadi itu kan berarti bermakna fi'il madhi. Itu arti kolbun. Nah, kemarin ada juga di kolom komentar yang menanyakan arti kolbun ini. Maka inilah jawabannya. Ketika fi'il mudhari kemasukan lam, maka artinya tidak. Bisa diartikan juga belum. Nah, istilah belum ini kan berarti untuk sesuatu tadi. Seumpama ada orang tanya, kamu sudah tidur atau belum? Maka kita katakan belum. Nah, maksudnya belum ini nanti saya belum tidur atau tadi saya belum tidur. Kalau secara konteks kan biasanya ya, yang sering kita pakai, tadi saya belum tidur, tadi pagi saya tidak tidur, tadi malam saya belum tidur. Nah, itu menunjukkan bahwasanya artinya adalah untuk madhi, untuk sesuatu yang sudah terjadi, bukan untuk sesuatu yang akan terjadi. Sehingga kalau kita mengatakan lam akhruj, aku tidak keluar, artinya tadi aku belum keluar, tadi aku tidak keluar, bukan nanti aku tidak keluar. Nah, ini arti lam. Nah, inilah arti dari kolbun, membalikkan makna mudhari menjadi madhi. Sehingga bukan artinya fi'il mudhari jadi fi'il madhi, bukan, tetapi masanya saja, zamannya saja. Zaman yang seharusnya mudhari nanti berubah menjadi tadi. Ini semoga bisa dipahami. Kalau kita contohkan yang lain, seumpama makan, seumpama lam akul, akala yakulu, aku sedang makan, aku akan makan, itu kan akulu atau akulu boleh, akulu boleh. Akulu seumpama aku akan makan. Nah, kapan masanya nanti engkau akan makan? Kita mengatakan nanti, mungkin 1 jam lagi, 2 jam lagi. Tetapi kalau kemasukan lam itu artinya boleh tidak, boleh belum. Kalau kita artikan lam akul, aku belum makan, nah yang kau maksud tadi atau nanti, maka tentunya pasti jawaban semua orang mengatakan tadi saya belum makan, tadi saya belum sarapan. Itu maksud dari orang yang mengucapkan. Sehingga inilah fungsi daripada lam. Ini kita jelaskan agak lama, agak panjang biar lebih memahami tentunya bagi para pemula ya, dari makna kolbun ini fungsi lam. Yang pertama adalah amtsilah, contohnya adalah wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita. Nah, ini tuhita bihi khubra. Nah, di sini kita fokus di lam tuhita. Lam tuhita. Aslinya kan tuhitu, kemudian kemasukan lam menjadi lam tuhita. Nah, cara mengirabnya adalah lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Ini 3 fungsinya. Ini kenapa kita harus mengirab? Fungsi irab itu adalah untuk agar kita memahami setiap kata, baik fungsinya dan kedudukannya dan setiap kata. Kalau kita mengatakan lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, kita hafal seperti itu, kita akan memahami bahwa lam ini fungsinya adalah menafikan, menjazmkan fi'il mudhari,
kemudian mengubah zaman mudhari menjadi zaman madhi. Wa qalbin lil fi'lil mudhari'i, dan dia mengubah masa fi'il mudhari. Mabniyun, dia mabni ala sukun, di atas sukun. Sehingga kalau kita bisa mengirob, itu nikmatnya adalah betul-betul kita memahami suatu kata tersebut. Ketika kita mengirob mabni, maka kita tahu bahwa huruf ini tidak akan bisa berubah harokatnya. Ala sukun, kemudian dia di atas sukun, terus di atas sukun. Maka tidak boleh dibaca lami, lamu, lama seumpama, tidak boleh. Harus dibaca lam. Ini fungsi daripada kita mengirob sebuah kata. Jadi untuk menguraikan pemahaman kita terhadap suatu kata yang kita irob tersebut. Tuhid adalah fi'il mudhari yang majzum bilam. Nah, ini fungsi daripada kita mengirob. Tuhid adalah fi'il mudhari, berarti dia fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Majzum berarti posisinya dia sedang jazm. Berarti tidak rofa, tidak nasab. Dia jazm bilam. Apa yang menyebabkan dia jazm? Amilnya apa? Bilam, dia dijazm dengan lam. Nah, berarti kita tahu ini adalah fi'il mudhari yang jazm. Kalau kita ditanya amilnya apa? Lam, sudah ada di i'rab. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Kalau kita ditanya tanda jazmnya apa, maka kita mengatakan tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian kalau kita ditanya fa'ilnya mana? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan, dan yang disembunyikan itu adalah anta. Nah, dengan kita bisa mengi'rab, kita akan bisa menguraikan suatu kata dengan lengkap. Jadi kalau kita simpulkan, ketika kita mengi'rab itu seakan-akan kita mengasah pemahaman atau mengeluarkan pemahaman kita tentang kata-kata yang kita baca. Seumpama seperti ini, lam. Kita sedang menjelaskan kepada diri kita atau kepada orang lain bahwa lam ini adalah huruf yang fungsinya menafikan, fungsinya menjazmkan, fungsinya mengubah zaman mudhari menjadi zaman madhi, dan lam ini adalah mabni bukan mu'rab, dan mabninya di atas sukun, tidak di atas yang lainnya, sehingga dia tidak akan pernah berubah. Sedangkan tuhid ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dia marfu, mansub atau majzum, dia majzum. Kenapa dia majzum? Karena kemasukan lam. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya di sini adalah sukun. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan di dalamnya, dan dhamir yang disembunyikan itu adalah anta. Malam tuhit anta, tetapi dia wajib disembunyikan. Nah, itu teman-teman rahimani wa rahimakumullah, manfaat kita mengi'rab suatu kata, sehingga kita betul-betul paham, tidak hanya sekedar tebak-tebakan saja ketika membaca. Kemudian yang kedua adalah qala ta'ala falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Di sini ada lam dan yughniya. Ada lam dan yughniya. Nah, di sini yughniya tanda jazmnya dia jazm. Kenapa jazm? Karena kemasukan lam. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah membuang nun. Membuang nun. Ini tanda jazmnya. Kita sudah lalu ya pada pembahasan af'alul khamsah, dan ini sudah didahulukan pembahasannya oleh mu'alif. Ini Masya Allah, memang mu'alif membahas satu persatu sesuai urutannya, sehingga ketika kita mempelajari ini, kalau seandainya pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah paham, itu akan mudah untuk memahami. Kita sudah tahu bahwasannya fi'il mudhari yang tergabung dalam af'alul khamsah itu ketika jazm adalah dengan menghapus nun, dan ini termasuk af'alul khamsah. Yaf'alani, yaf'aluna, ini yughniyani. Nah, ketika dia kemasukan lam, maka nunnya hilang, aslinya yughniyani. Lam sama seperti tadi, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari mabnin ala sukun, dia mabnin di atas sukun. Sekarang yughniya adalah fi'lun mudhari'un majzumun bil lam. Fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi, apa tanda jazmnya di sini? Adalah hadfun nun, menghilangkan nun. Sehingga jazm itu tidak selalu sukun. Nah, jazm itu istilah yang menaungi sukun atau tanda-tanda yang menggantikan sukun. Nah, yughniyani tidak bisa pakai sukun, maka dia bisanya pakai
menghapus nun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fiil-fiil yang 5. Sehingga kalau kita ditanya ini fiil mudhari ini ketika jazm kenapa dengan membuang nunnya bukan dengan sukun, kita jawab karena bentuk fiil mudhari ini adalah af'alul khamsah, maka ketika dia jazm tanda jazmnya adalah dengan menghapus nunnya. Sekarang kalau ditanya mana fa'ilnya, fa'ilnya adalah aliful itsnain. Ini alif ini itu adalah fa'ilnya, adalah fa'ilnya ini alif yang ini. Kalau fiil-fiil yang 5 af'alul khamsah itu dhamir yang ada di akhirnya ini adalah fa'ilnya. Kalau waw berarti waw, kalau alif berarti alif. Maka aliful itsnain adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni ala sukun, yang mabni di atas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mahalnya adalah rofa karena dia sebagai fa'il. Mahalnya rofa karena dia adalah dhamir mabni, mahalnya adalah rofa. Taib. Kemudian yang ketiga adalah walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini sama juga. Ini lam di sini mengubah. Lam yakhsha, dia tidak takut. Kapan takutnya, nanti atau tadi? Ya tadi. Selama ini dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, di sini katanya lam menjazmkan, dan jazm itu tandanya yang pertama adalah sukun. Kenapa di sini fathah? Nah, di sini sudah kita lalui fiil mudhari yang mu'tal akhir. Ini memang masya Allah penulis betul-betul tertib di dalam menyusun bukunya ini, sehingga semuanya sudah dibahas di awal sebelum kita mempelajari tentang penasab dan penjazm. Nah, fiil mudhari yang mu'tal yang diakhiri huruf illat, huruf penyakit, itu ketika jazm maka tanda jazmnya adalah dengan menghapus huruf ilat yang ada di akhir fiilnya. Sehingga harokat ini menjadi bukti bahwasanya ada huruf yang dihapus. Jadi jangan kita bingung, katanya jazm ini mensukunkan, kenapa di sini fathah? Nah, ketika akhir fiil mudhari yang jazm kemasukan lam tetapi dia berharokat, maka ketahuilah berarti ada huruf penyakit yang dihapus, dan itulah tanda jazmnya. Berarti tanda jazmnya apa? Dengan menghapus huruf penyakit. Taib. Lam adalah harfu nafin wa jazmin wal qalbin lil fi'lil mudhari'i mabnin ala sukun, dia mabni di atas sukun. Yakhsha adalah fi'il mudhari yang majzum dengan lam, fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, menghapus huruf illat. Fa'ilnya mana? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiru huwa. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan. Dhamir yang disembunyikan tersebut adalah huwa. Nah, ini contoh dari mu'alif, 3 contoh yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa jazm itu memiliki 3 tanda. Sekali lagi, jazm itu memiliki 3 tanda. Yang pertama sukun. Tanda yang pertama adalah sukun. Ini tanda induknya, tanda intinya. Jazm itu adalah sukun, yaitu ketika fiil mudhari itu tidak diakhiri huruf penyakit dan dia bukan af'alul khamsah, maka ketika jazm dia dengan sukun. Seperti yadribu menjadi lam yadrib, yaftahu menjadi lam yaftah. Kemudian tanda yang kedua adalah menghapus nun. Kapan fi'il mudhari ketika jazm tanda jazmnya adalah menghapus sukun? Yaitu ketika bentuk fi'il mudhari tersebut adalah termasuk af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Silakan melihat video kami sebelumnya. Ada pembahasan khusus yang diuraikan oleh mu'alif, diulas oleh mu'alif tentang al-af'alu al-khamsah. Kemudian yang ketiga, tanda jazm yang ketiga adalah membuang huruf penyakit. Membuang huruf penyakit. Kapan fi'il mudhari tanda jazmnya adalah membuang huruf penyakit? Ketika fi'il mudhari itu diakhiri huruf penyakit. Apa itu huruf penyakit? Yaitu alif, waw, atau ya. Bukan hamzah ya, bukan hamzah, tetapi alif, waw, dan ya. Setiap fi'il mudhari yang diakhiri huruf penyakit kemudian kemasukan lam atau teman-temannya, maka huruf penyakitnya itu dibuang. Sehingga
harokat di sini kita mengetahui, dari harokat ini kita mengetahui ada fiil yang ada huruf yang dibuang. Nah, ketika harokatnya fathah, kita tahu bahwasanya yang dibuang itu adalah huruf alif. Ketika harokatnya kasroh, nanti ada fiil mudhari yang ketika jazm dia harokatnya kasroh, maka dari situ kita tahu, oh berarti ada huruf penyakit yang dibuang, dan yang dibuang itu adalah ya. Kalau ada dhammah, fiil mudhari mu'tal, ini ada khusus ya pembahasannya, dan kami pun sudah membuat video khusus tentang cara mengirab fiil mudhari yang mu'tal. Silakan dicari-cari lagi di channel kami. Nah, fiil mudhari yang jazm diakhiri dhammah itu bukti bahwasanya ada huruf penyakit yang dibuang, dan huruf yang dibuang itu adalah huruf wawu. Nah ini tentang lam, Kemudian huruf yang kedua adalah lamma. Ini sama dengan lam, dan lamma juga sama, artinya juga sama untuk menafikan, tidak atau belum juga. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari. Dia huruf nafi, artinya tidak. Jazm menjazmkan fi'il mudhari, kemudian mengubah. Nah, qalbun lil fi'il mudhari, apakah antum masih ingat arti dari qalbun tadi? Baik, betul, artinya adalah fi'il mudhari yang sejatinya itu bermakna akan, itu diganti ketika kemasukan lama menjadi sudah terjadi. Nah, ini masanya saja ya. Amsilah yang contoh yang pertama adalah qala ta'ala wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah, yalhaqu di sini adalah fi'il mudhari yang jazm karena kemasukan lamma. Sekarang pertanyaannya, coba antum jawab, apa tanda jazm bagi fi'il mudhari ini? Kan dia jazm kemasukan lam. Sekarang tanda jazmnya apa? Kalau antum bisa menjawab, berarti antum sudah bisa memahami, sudah paham, sudah sangat bagus. Ini untuk pemula ya, kalau yang sudah pernah belajar ya dilewati saja. Tapi benar bahwasanya tanda jazmnya adalah menghapus nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Kita i'rab, lamma adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'il mudhari. Nah, ketika mengi'rab ini lil fi'il mudhari boleh kita buang ya, ini untuk mempertegas, untuk memperjelas saja ucapan mu'alif wa qalbin lil fi'il mudhari. Kalau kita mengatakan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin sampai sini itu sudah cukup. Yang penting kita mengetahui bahwa arti qalbin ini adalah mengubah masa atau waktu fi'il mudhari menjadi waktu fi'il madhi. Dia mabni di atas sukun, karena diakhiri alif. Semua huruf mabni yang diakhiri alif, maka dia mabninya di atas sukun. Yalhaqu adalah fi'lun mudhari'un majzum bi lamma. Fi'il mudhari yang dijazmkan dengan amil lamma. Wa alamatu jazmi hadfun nun, tanda jazmnya adalah menghilangkan nun li'annahu minal af'alil khamsah. Sekarang mana fa'ilnya? Kita katakan tadi kalau dia af'alul khamsah, maka dhamir di akhirnya inilah yang menjadi fa'il. Wawul jamaah adalah dhamir muttasil yang mabni di atas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mahalnya adalah rafa karena sebagai fa'il. Kemudian yang kedua, qala ta'ala lam kalla lamma yaqdi ma amarahu. Yaqdi di sini tidak jelas, yaqdi ini kasroh. Baik. Nah, kita buat pertanyaan lagi. Kalla lamma yaqdi ma amarahu. Ada lamma berarti fi'il mudhari sini jazm. Nah, sekarang coba antum jawab sendiri. Yaqdi di sini tanda jazmnya apa? Taib. Betul sekali. Tanda jazmnya adalah menghapus huruf penyakit. Karena adanya harokat itu menunjukkan ada huruf penyakit yang dibuang. Nah, sekarang pertanyaannya, huruf penyakit apa yang dibuang? Taib, ahsan. Bahwasanya yang dibuang adalah huruf penyakit ya. Dari mana kita tahu? Dari harokat kasroh. Lamma ini sama dengan mengirob tadi, kita lewati saja. Lamma adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'il mudhari mabniyun 'ala sukun. Yaqdi adalah fi'il mudhari yang majzum bil lamma, dia fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lamma. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illa. Hadfu
harfil illati. Menghapus huruf illat. Huruf illatnya apa yang dihapus? Ya, karena dari harokat kasrah yang ada. Wal fa'il adalah dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Dhamir mustatir yang boleh disembunyikan, boleh dinampakkan dalam bentuk isim dhahir, yaitu huwa. Kemudian yang ketiga, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Nah, ini jangan sampai terkecoh. Kita jawab lagi masing-masing. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ini poinnya di sini karena ada lamma. Nah, pertanyaannya yadkhulil iman, yadkhuli di sini. Dia jazm, tanda jazmnya apa? Tapi betul sekali, tanda jazmnya adalah sukun. Lalu kenapa di sini harokatnya kasrah? Ini jangan terkecoh. Jangan antum menjawab menghapus huruf penyakit, bukan. Ini dikasih harokat karena kata setelahnya itu diawali sukun juga. Ini sukun. Kalau ini sukun juga, berarti dua ketemu sukun. Bagaimana cara kita membaca? Lam yadkhul al-imanu. Lam yadkhul al-iman, maka dikasih harokat lah ini. Apabila bertemu dua sukun, maka yang pertama, sukun yang pertama dikasihlah harokat. Taib. Lamma ini sama dengan tadi, harfu nafin wa jazmin wa qalin wa fi'il mudhari mabni ala sukun yadkhul. Nah, ini aslinya yadkhul. Adalah fi'il mudhari majzum bi lamma, yang dijazmkan dengan lamma. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun al-muqaddar ala akhirih, yang disembunyikan. Ini maksudnya di sini ya, disembunyikan. Ini kan aslinya sukun, tetapi karena ini ada harokat, maka ini disembunyikan. Mana amin duhurihi, tidak bisa sukun ini dinampakkan. Mana amin duhurihi al-kasrul aridu litakhallusi min iltiqa'is sakinain, karena ada kasroh untuk menghindari pertemunya dua sukun. Nah, ini untuk menghindari pertemuan dua sukun. Aslinya ya sukun gitu. Aslinya ya sukun. Baik. Kemudian di sini aujuhul ittifaq wal ikhtilaf baina lam wal lamma. Sisi persamaan dan perbedaan antara lam dan lamma. Kalau secara i'rab kan sama ya sebenarnya. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lamma juga seperti itu. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Awalan aujuhul ittifaq. Yang pertama adalah sisi-sisi kesamaannya adalah yattafiqani fi arba'ati umurin. Keduanya memiliki kesamaan dalam 4 perkara, lam dan lamma. Yang pertama adalah kilahuma harfu nafin. Keduanya sama-sama huruf menafikan. Ini sama-sama huruf menafikan, harfu nafin. Kemudian yang kedua, kilahuma mukhtassun bil fi'lil mudhari. Keduanya sama-sama khusus masuk hanya ke fi'il mudhari. Enggak boleh kepada isim, enggak boleh kepada fi'il madhi, enggak boleh kepada fi'il amr, enggak boleh pada isim apalagi. Sama-sama. Lam hanya masuk kepada fi'il mudhari, lamma juga masuk ke fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, kilahuma yajzimul mudhari. Keduanya sama-sama menjazmkan fi'il mudhari. Ya, jazimu al-mudhari'ah, menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian yang keempat, kilahuma yaklibu au yuqallibu zaman al-mudhari ilal madhi. Keduanya sama-sama membalikkan zaman mudhari kepada zaman madhi. Sama, harusnya mudhari menjadi madhi. Kemudian yang kedua, thaniyan aujuhul ikhtilafi. Sisi perbedaan antara lam dan lamma. Yakhtalifani fi umurin. Keduanya berbeda atau memiliki perbedaan dalam beberapa perkara. Ahammuha ma yali, yang paling pentingnya adalah beberapa perkara berikut ini. Jadi ada persamaan tetapi juga ada perbedaan antara lam dan lamma. Yang pertama, yasihu an tadkhula ba'du adawati syarti ala lam wala yasihu dzalika ma'a lamma. Yasihu, yakni bisa atau cocok, an tadkhula, untuk masuk, ba'du adawati syart, sebagian perangkat-perangkat syarat, atau lebih mudahnya kita mengatakan huruf-huruf syarat yang sudah disebutkan oleh mu'alif sebelumnya, ala lam, atas huruf lam.
Ini huruf-huruf yang itu bermakna syarat, jika, barang siapa, kapan saja. Nah itu kalau dimasukkan kepada huruf lam, dia berada sebelum huruf lam, itu bisa. Ini perbedaan lam. Sedangkan lamma la yasihu ma'al lamma, la yasihu dzalika ma'al lamma, dan hal itu tidak bisa terjadi bersama lamma. Kalau lamma tidak bisa bergandengan dengan huruf syarat. Fayasihu, maka cocok atau bisa kita mengatakan in lam taf'al. Nah in ini huruf syarat, in lam taf'al. Nah lam ini huruf nafi, keduanya bergandengan, ini bisa. Wala yasihu, sementara tidak boleh mengatakan in lamma taf'al, in lamma taf'al. Ini perbedaannya. Bisa kemasukan sebahagian huruf syarat, kita katakan huruf saja, huruf syarat, karena memang mayoritasnya adalah huruf, dan tidak bisa untuk lamma. Kemudian yang kedua, al-manfi bi lamma mustamirul intifai ila waqtil hali daiman. Yang dinafikan dengan lamma, ini fiil yang dinafikan dengan lamma, lamma kan huruf nafi. Nah yang dinafikan itu mustamirul intifa, terus menerus, tidak ada, ila waqtil hali daiman, sampai waktu al-hal, sekarang, sampai waktu sekarang. Jadi yang dinafikan itu tidak minum, tidak makan. Kalau dengan lamma itu penafiannya itu terus sampai waktu al-hal, sekarang ini. Amal manfi bil lamma, adapun yang dinafikan dengan lam, amal manfi bil lam faqad yakunu mustamirral intifai. Adapun yang dinafikan dengan lam, ini fiil yang dinafikan dengan lam, tidak makan, tidak minum seperti lamma tadi, itu faqad. Faqad kita artikan terkadang, karena dia bisa jadi litaklil, bisa jadi litakthir, bisa jadi keseringannya, bisa jadi kadang-kadang. Nah terkadang yakunu mustamirral intifa. Nah dia itu terkadang mustamir al-intifa, terus menerus penafiannya, terus menerus penafiannya. Waqad yakunun nafyu munqati'an qabla zamanil hal, dan terkadang penafiannya itu berhenti, selesai sebelum zaman sekarang ini. Ya ini menafikannya hanya kemarin saja, hanya 2 hari yang lalu saja, pokoknya sebelum zaman sekarang ini. Sementara kalau pakai lamma itu penafiannya terjadi sampai zaman sekarang ini. Aku belum makan, lamma berarti belum makannya sampai sekarang ini. Tapi kalau pakai lam, aku belum makan pakai lam, itu bisa jadi sudah selesai kemarin yang dimaksud. Aku kemarin belum makan, tetapi malamnya makan. Nah, intifaknya itu selesai. Aku belum menulis. Kalau pakai lamma, aku belum menulis, maka penafian belum menulis itu sampai sekarang ini memang aku belum menulis. Tetapi kalau menggunakan lam, itu bisa jadi terus menerus memang sampai sekarang belum menulis, bisa jadi sudah terputus, selesai pada waktu sebelum sekarang ini. Aku tadi belum menulis pada waktu subuh, adapun setelah subuh saya menulis. Bisa jadi terputus, bisa jadi tetap ada. Jadi ada kemungkinan penafian ini sama dengan lamma, ada kemungkinan berbeda dengan lamma. Ini yang kedua perbedaannya. Dari sisi makna penafiannya saja, panjangnya seberapa durasi penafiannya. Perbedaannya, yang pertama kita ulangi, kalau lam bisa kemasukan sebahagian huruf syarat, kalau lamma tidak bisa. Memang tidak semua bisa masuk ke lam ya, tapi sebahagian huruf syarat itu bisa masuk, walaupun nggak semua. Kemudian perbedaan yang kedua adalah durasi penafiannya. Kalau lamma itu terus penafiannya sampai sekarang ini, selalu seperti itu, nggak mungkin tidak. Adapun kalau pakai lam itu bisa jadi sudah selesai sebelumnya, atau bisa terus sampai waktu sekarang ini. Seperti kalau kita menceritakan kemarin saya belum makan. Nah, kalau kita menceritakannya pakai lamma, berarti artinya sampai sekarang ini saya belum makan. Tapi kalau kita menceritakan pakai lam akul, aku belum makan kemarin, bisa jadi sekarang kamu sudah makan, bisa jadi juga kamu belum makan, karena yang dinafikan kemarin. Itu artinya. Mithalu lamma an-nafyu mustamirun ila waqtil hali daiman. Contohnya lamma
yang penafiannya itu terus menerus sampai waktu sekarang ini adalah nahu qaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, lamma yadzuqu azabi, lamma yadzuqu azabi, mereka belum merasakan siksaku. Nah, kemarin mereka belum merasakan siksaku, dan sekarang juga mereka belum merasakan siksaku. Jadi penafian itu karena mereka belum merasakan siksaku. Kapan belum merasakannya? Kemarin belum merasakan. Kalau sekarang ya sama, penafiannya sampai sekarang ini mereka juga belum merasakan siksaku. Kharaja Zaidun walamma yarji, Zaid keluar dan dia belum kembali. Ya, lama bisa artikan tidak, bisa diartikan belum, ya sama penafian. Nah, lamma yarji ketika yang dinafikan dengan lamma, maka ini bisa kita pahami ketika orang mengatakan kharaja Zaidun walamma yarji. Bisa kita pastikan bahwa si Zaid sampai sekarang ini belum kembali. Kharaja Zaidun, Zaid keluar dan dia belum kembali. Kapan belum kembalinya? Ya sampai sekarang ini karena pakai lamma. Kemudian contoh yang pakai lam, an-nafyu mustamirun, ini ada dua kata mu'alif. Bisa jadi memang penafiannya itu terus sampai sekarang, atau bisa jadi penafiannya itu terputus sampai zaman sebelum sekarang ini. Bisa jadi terus menerus, bisa sampai tadi saja, sekarang nggak lagi terputus. Contohnya adalah nahu qaulihi ta'ala lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Nah, penafian tidak melahirkan ini sampai kapan? Maka mustamir, terus menerus seperti itu. Bukan hanya tadi saja, tetapi terus menerus. Baik. Adapun yang nafyun munqati qabla zamanil hal, penafiannya terputus sampai sebelum zaman sekarang ini, ya kita bilang tadi, yang dinafikan tadi saja bukan sekarang, adalah contohnya lam yaktub Zaidun darsahu, Zaid belum atau tidak menulis pelajarannya, thumma katabahu yaumal jumu'ati, kemudian ia menulisnya pada hari Jumat. Ya, seumpama kalau kita mengatakan hari ini adalah hari Sabtu, seumpama kita mengatakan lam yaktub Zaidun darsahu, Zaid belum atau tidak menulis pelajarannya, kemudian di hari Jumat ia menulisnya. Berarti penafian Zaid tidak menulis pelajarannya itu hanya sampai sebatas hari Jumat. Setelah hari Jumat itu atau pada hari Jumat itu dia menulisnya, sehingga sekarang ini sudah tidak dinafikan lagi. Kemudian yang nomor 3 perbedaannya adalah al-manfi bi lamma yuntadharu husuluhu musbatan. Yang dinafikan dengan lamma itu yuntadharu husuluhu musbatan. Bisa jadi masih ada harapan diisbatkan, ditetapkan. Masih ada harapan untuk ditunggu penetapannya. Seperti itu. Dia akan dinafikan. Apakah ada kemungkinan ditetapkan? Kalau pakai lamma ada kemungkinan. Amal manfi bil lam, adapun yang dinafikan dengan lam, fala yuntadharu husuluhu musbatan, maka tidak ada kemungkinan untuk terjadinya pengisbatan. Ini tidak ada harapan untuk diisbatkan kembali karena sudah dinafikan. Ini yang nomor 3. Mithalul manfi bil lam, contohnya yang dinafikan dengan lamma, yang tidak ada harapan untuk ditunggu penetapannya, adalah ucapan lamma tusyrikis syamsu. Lamma tusyrikis syamsu, lamma belum tusyrik terbit asyamsu, matahari belum terbit. Nah, kalau ada orang mengatakan matahari belum terbit, kan ada kemungkinan nanti matahari itu terbit, sehingga yuntadhar, ada kemungkinan untuk ditunggu. Lam tusyrik qoblal kalam, matahari itu belum terbit sebelum seseorang berbicara. Ketika kita mengatakan matahari belum terbit, nah ketika kita mengucapkan matahari belum terbit. Wala fi asna'ihi, demikian pula ketika kita bicara, sebelum berbicara atau ketika berbicara. Yani asna ini ketika berbicara. Walakin minal muntadhari an tasyrika, akan tetapi ada kemungkinan untuk ditunggu matahari itu terbit. Nah, ini pakai lamma. Kalau penafiannya pakai lamma, ya ada kemungkinan sesuatu itu yang dinafikan itu untuk ditetapkan kembali. Matahari tidak terbit, ada kemungkinan ditetapkan matahari terbit.
Kharaja Zaidun walamma yarji. Zaid keluar dan dia belum kembali. Faruju'uhu muntadhar, maka kembalinya dia itu ditunggu. Maksudnya ada kemungkinan dia kembali. Zaidun kharaja atau kharaja Zaidun walamma yarji, dan dia belum kembali. Ini ada kemungkinan ditunggu kembalinya. Mithalul manfi bilam, adapun contoh yang dinafikan dengan lam yang memang tidak ada kemungkinan kembali adalah kharaja Zaidun walam yarji. Zaid keluar dan dia tidak kembali. Dan dia tidak kembali. Ini keluarnya itu tidak kembali dalam waktu dekat. Seumpama dia merantau, seumpama kita katakan kharaja Zaidun walam yarji, dan dia tidak akan kembali. Faruju'uhu ghairu muntadharin, maka kembalinya dia itu tidak perlu ditunggu. Seperti qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala juga, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini kenapa dia pakai lam bukan pakai lamma yalid wa lam yulad? Karena kalau lamma bisa diartikan belum. Lamma yalid, lamma yulad. Ini tidak mungkin bagi sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kemungkinan untuk diisbatkan apa yang sudah dinafikan dengan lam. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Tidak ada kemungkinan untuk ditetapkan kembali. Nah, ini perbedaan antara lamma dan lam. Ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Insyaallah pada video berikutnya kita akan melanjutkan huruf yang ketiga yang menjadi amil penjazm fi'il mudhari dan dia menjazmkan satu fi'il saja. Yang nomor 3 adalah lamul amr. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.